Terima kasih kepada Kiai Haji Adibus Soleh Anwar. Semoga ilmu dan nasihat beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Athaillah Salahuddin Anwar selaku Rektor Ma'had Ali Lirboyo Kediri, Jawa Timur, sekaligus pembacaan doa. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin dimohon berdiri. Tala'al badru alayna min saniyadil Selamat datang Kiai Haji Athaillah Salahuddin Anwar dan Kiai Haji Adibus Soleh Anwar beserta rombongannya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Multazam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para masyayikh, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat desa yang berkenan hadir, segenap jajaran TNI Polri yang mungkin juga hadir, teman-teman santri, para bapak, para ibu, wali santri yang kami hormati, khususnya keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Multazam An-Nafi, Romo Kiai Wagiran sebagai pengasuh, kemudian Bapak Haji Andi Setiawan sebagai ketua yayasan, dan seluruh para pengajar baik putra atau putri yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama ikut hadir dalam acara wisuda tahfidz Al-Quran angkatan yang kedua di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Multazam An-Nafi ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Para bapak-bapak, para sekalian yang kami hormati, saya pertama kali mengucapkan selamat atas diwisudanya teman-teman angkatan yang kedua ini. Semoga ilmu panjenengan ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah.
Para bapak-bapak, para ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kami dengan rombongan berangkat pagi tadi dari Handayani Pekanbaru itu sampai ke sini sudah sore. Ternyata juga jauh. Tapi kalau orang sini mengatakan bahwa ini dekat paling 6 jam. 6 jam itu kalau orang sini dikatakan dekat. Kalau di Jawa panjenengan nek teng Jawa kan gitu atau nggih 6 jam itu enggak ada. Tapi nek mriku cedhek. Tapi alhamdulillah kami beserta rombongan yang kebetulan alhamdulillah dikawal dengan teman-teman Banser, rombongan teman-teman Banser yang mengawal kami sampai dengan selamat di tempat ini, ikut berbahagia, ikut mengucapkan selamat atas pelaksanaan wisuda tahfidzul Quran yang kedua di pondok pesantren ini. Para bapak-bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, kalau bicara tentang lembaga pendidikan yang ada seperti ini, saya sangat merasa senang sekali. Karena lembaga pendidikan yang ada sekarang ini sudah jarang sekali yang bisa menggabungkan antara pendidikan formal dan pendidikan keagamaan. Kalau di sini alhamdulillah ada SMK IT nggih. Ada SMK IT nggih Pak nggih. Ada SMK IT, kemudian ada sanawiyah formal. Juga sekaligus ada tahfidz. Bahkan sudah mulai dirintis untuk pendidikan kitab kuning ya. Untuk pendidikan kitab kuning. Alhamdulillah. Karena memang paling pentingnya adalah yang pertama memang adalah untuk belajar Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Tapi kemudian setelah menghafalkan Al-Quran ini tidak hanya berhenti hanya dihafal saja, tapi bagaimana apa yang sudah dihafalkan ini bisa dimengerti, bisa difahami makna dan arti yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, dalam hal ini ada ilmunya tersendiri, yang membutuhkan banyak ilmu, butuh ilmu nahwu, butuh ilmu shorof, butuh ilmu mantek, butuh ilmu balaghah dan lain-lain sebagainya. Agar kita di dalam memahami Al-Quran yang telah difahami, telah dihafalkan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pas, tidak menyimpang, sesuai dengan apa yang telah diberikan tuntunan oleh para salafun saleh. Jadi kita tidak boleh kemudian mengartikan ayat Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Kadang-kadang nyuwun sewu ada kepentingan politik, kemudian kita mensitir ayat-ayat Al-Quran dengan seenak jadi digunakan untuk kepentingan politik. Ini tidak boleh, ini berbahaya, Ini kan sering sekali kita mendengarkan ketika saya masih ingat dulu itu ketika tahun berapa itu, sekitar tahun, saya masih di Jombang, saya di Tebu Ireng itu sekitar tahun 80-an. Itu waktu itu kontestan untuk pemilu itu masih 3, PDI, P3, kemudian Golkar. Pertama ini P3, kemudian tengah ini Golkar, nomor 2 Golkar, kemudian nomor 3 ini PDI. Itu sering dulu jurkam-jurkam itu memakai dalil-dalil yang tidak jelas, betul, digunakan untuk kampanye.
Ada yang seperti pakai kaidah khairul umur ausatuha. Paling baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Berarti harus pilih Golkar. Loh, ini apa hubungannya dengan nomor pilihan? Ini kan berarti kan memaknai kaidah khairul umur ausatuha ini kan dengan seenak nyudelnya sendiri. Ini tidak boleh. Makanya agar tidak terjadi seperti itu, di dalam kita memahami Al-Quran itu harus menggunakan dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan. Dan itu memerlukan banyak perangkat ilmu. Nanti ada ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir nanti kemudian ada nasih mansukh dan sebagainya, asbabun nuzul dan sebagainya, yang ini membutuhkan kajian-kajian sehingga panjenengan di dalam memahami Al-Quran yang telah faham hafalkan ini adalah sesuai dengan makna yang pas daripada ayat Al-Quran itu. Sehingga kalau kita melihat para ulama salaf dulu itu, di beberapa referensi kitab kuning itu, beliau itu ada yang 1 hari 1 malam itu hanya membaca 1 ayat saja. Ini diulang-ulang, 1 hari 1 malam itu diulang-ulang. Karena apa? Karena beliau ingin memahami makna kalimat per kalimat, huruf per huruf dari apa yang ada di dalam ayat itu. Coba bayangkan, hanya 1 ayat itu oleh beliau diulang-ulang, difahami, sampai 1 hari 1 malam. Karena memang di dalam Al-Quran itu memang terdapat sirri, memang ayat Al-Quran dalam mukjizat. Jadi mengandung makna yang sangat dalam sekali. Ada mengandung falsafah kehidupan, mengandung yang macam-macam. Contoh kecil semisal contoh kecil yang sering dicontohkan oleh para ulama itu begini contohnya kecil. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada disebutkan iyyaka na'budu, terus kemudian baru wa iyyaka nasta'in. Padahal kalau kita belajar ilmu nahwu, mestinya kan fi'il, fa'il, baru maf'ul. Karena nanti sama sudah belajar ilmu nopo nggih, ilmu nahwu, ilmu nopo cara nahwu niku nopo cara basa kampus nopo? Gramatika, ilmu gramatika. Itu mestinya urutannya begitu. Dari susunan kata-kata itu mestinya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kenapa di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka, kenapa maf'ulnya didahulukan? Ini tidak sembarangan ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Yang bisa memberikan makna seperti yang sesuai dengan itu ya, kalau kita maknai dengan makna seperti kitab kuning itu. Sehingga kalau kiai-kiai memaknani iyyaka, karena maf'ulnya didahulukan, mestinya lah urutannya, kalau bukan Al-Quran ya ini, mestinya na'budu iyyaka. Tapi kenapa oleh Al-Quran tidak iyyaka na'budu? Ini kandungannya sangat dalam sekali. Sehingga nek kiai-kiai sepuluh iku menani iyyaka mung ing panjenengan nak butuh nyembah sapa ingsun. Tidak kepada yang lainnya. Beda nanti kalau dengan upama disebutkan nak butuh iyyaka, saya menyembah kepadamu. Ini kemungkinan juga menyembah kepada yang lain. Pengertiannya kan seperti itu. Nak butuh iyyaka, nak butuh nyembah sapa ingsun iyyaka ing panjenengan. Pengertian ini maka kemungkinan di samping menyembah kepada Allah, ini juga boleh menyembah kepada yang lain. Tapi kalau sudah didahulukan iyyaka na'budu, maka tidak ada pilihan, hanya kepada Allah. Mung ing panjenengan nak butuh nyembah sapa ingsun. Loh, ini kan 1 ayat saja. Sehingga para ulama dulu yaitu, jadi 1 ayat itu betul-betul difahami, betul-betul dipikir sehari semalam itu hanya. Kan memang mengandung makna seperti itu. Wa iyyaka nasta'in juga seperti itu. Itu dari sisi susunan kenapa maf'ulnya ini didahulukan, baru kemudian fi'il dan fa'ilnya. Kandungannya seperti itu.
Kemudian di dalam susunan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Kenapa yang didahulukan karena iyyaka na'budu baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka lan mung ing panjenengan nasta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Di sana oleh para ulama itu difahami dengan ilmu beliau-beliau ini bahwa di dalam kehidupan ini ya harus sesuai dengan ayat yang ada ini. Iyyaka na'budu baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Apa pengertiannya? Kita itu dalam kehidupan itu harus menjalankan kewajiban. Kewajiban dulu. Karena wa ma khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Allah kan dawuh seperti itu. Tidak saya ciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Berarti ini kan kewajiban. Menyembah kepada Allah ini adalah kewajiban. Maka di dalam ayat itu didahulukan dulu iyyaka na'budu. Berarti kita dalam kehidupan itu harus mendahulukan kepada kewajiban. Baru setelah kedua wa iyyaka nasta'in. Menuntut pada hak, meminta. Ini kan hak kita. Meminta pertolongan kepada Allah. Jadi dalam kehidupan itu pengertiannya dalam kehidupan itu maka kita harus menjalankan kewajiban dulu. Kalau kewajiban kita sudah tuntas, monggo kita menuntut hak. Kalau seperti ini yang dijalankan sesuai dengan ayat Al-Quran yang 2 ayat ini, maka kehidupan kita itu semuanya akan berjalan dengan baik. Semuanya akan berjalan dengan baik. Yang sering jadi masalah dimanapun, itu kan karena ini tidak dimaksimalkan. 2 ayat ini tidak dimaksimalkan. Contoh yang paling kecil yang ini masih 2 ayat loh ya. Di dalam Al-Quran masih 2 ayat. Padahal Al-Quran itu berapa ayat? Satukan Al-Quran itu. Ini saya hanya mengambil satu. Jadi contoh kecil yang sehingga tidak sesuai dengan ayat ini akhirnya kehidupan itu jadi amburadul. Contoh hubungan kerja antara karyawan dengan pabrik. Itu gara-gara rusak kan karena tidak mau kayak prinsip iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kalau karyawan itu menjalankan kewajiban dulu secara maksimal, baru menuntut hak, maka perusahaan akan juga dengan senang hati memenuhi tuntutan karyawan itu. Akan memenuhi karyawan itu. Sekarang kan tidak. Karyawan kerjanya semaunya sendiri, gitu. Akeh ngerokok, akeh ngopini timbang kerjane. Kayak ten sawit itu biasanya ten ngisor wit sawit itu rokokan tok. Sehingga nyuwun sewu. Saya itu tahun berapa itu pas ke Riau di sini, pas di daerah mana itu kula niku ketinggal pekerja sawit niku sing kathane wong wedok-wedok. Kula takut lho, kok sing kathah wedok? Nggih nek ten mriku sing kathah dikerjakan wedok. Lah ten napa? Nek sing wong lanang ku suwi rokokane kali ngopine daripada kerjane. Lho niki kan nggih. Kan rusak akhirnya. Dia tidak kerja maksimal. Kemudian nuntut hak untuk dibayar penuh. Ya kan perusahaan mesti keberatan perusahaan. Nah, kamu kerjanya tidak maksimal, 1 harinya dapat sekian, tapi kamu minta tuntutan bayaran penuh. Akhirnya kan, begitu juga perusahaan juga seperti itu. Perusahaan juga, jalankan kewajiban dulu, baru menuntut hak karyawan itu kerja maksimal. Tapi kewajiban dulu di sana. Kewajiban perusahaan harus memenuhi ini, kesejahteraannya karyawan dipenuhi. Baru nanti karyawan dimaksimalkan, dituntut untuk kerja maksimal, maka akan selesai, masa itu akan selesai. Loh, di dalam kandungan Al-Quran seperti ini, Lah, perangkat-perangkat seperti ini bisa difahami, itu membutuhkan keilmuan. Makanya saya mengharapkan panjenengan-panjenengan yang telah menghafalkan Quran jangan berhenti hanya sampai dihafal saja. Ibaratnya itu, kalau boleh saya katakan, ibaratnya panjenengan itu punya sebilah senjata. Ibarat Al-Quran itu zaman punya ini akan sangat multifungsi kalau zaman bisa mengerti fungsi daripada alat ini. Al-Quran hampir sama seperti itu. Jadi fungsi daripada Al-Quran itu sangat
multi, sangat banyak sekali. Maka kan sangat eman-eman sekali. Kalau zaman hafal tapi tidak bisa memaksimalkan kegunaan daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu nek butuh dukun saged syifaul linnas. Kan pena. Aku empane kok ya monggo diperbolehkan disuwuk. Zaman sahabat dulu kan juga sama seperti itu. Ketika rombongan lewat, kemudian kejadian itu ada yang kena kalajengking kena ular begitu digigit, kemudian akhirnya diobati para sahabat, kemudian para sahabat diberi hadiah. Itu sama Kanjeng Nabi tidak dimarahi. Bahkan ketika tahu bahwa ini dapat hewan apa begitu, Kanjeng Nabi masih ada sisanya, ndak, saya juga minta. Ini menunjukkan bahwa apa? Hasil daripada nyuwun sewu, bahasa saya itu nyuwuk dengan menggunakan Al-Quran itu tidak haram, itu boleh. Sehingga Kanjeng Nabi tahu loh, saman kok tahu ya kegunaannya Fatihah kan banyak, sehingga bisa untuk mendoakan orang yang sakit dan sebagainya. Ini pentingnya seperti itu. Jadi monggo saman tindak lanjuti apa yang sudah hafalkan ini dengan memahami manfaat daripada Al-Quran ayat per ayat, contoh seperti yang saya sampaikan kecil yang saya sampaikan tadi itu. Dan yang paling berat di dalam menghafal Al-Quran itu mungkin kalau masih baru di wisuda ini masih lancar. Tapi kemudian setelah sekian tahun, kalau tidak zaman telaten untuk deres, maka hafalan panjenengan ini nanti juga akan sedikit demi sedikit juga akan hilang. Justru tugas berat dari seorang hafid hamil Quran ini, orang yang hafal Al-Quran itu adalah bagaimana tetap menjaga hafalan yang sudah diraih dengan jerih payah ini tetap bisa dijaga dengan baik. Dimonggo sampean bisa bikin komunitas alumni daripada pondok nopo Multazam An-Nafi'. Setiap berapa kali gitu, seminggu 2 kali atau 3 kali semaan. Untuk apa? Untuk menjaga hafalan ini. Jangan sampai apa yang sudah saman raih dengan jerih payah itu kemudian karena tidak dideres hilang begitu saja. Ini kan sangat berat. Terutama yang paling berat ini adalah nyuwun sewu. Bagi seorang perempuan yang kemudian setelah menghafalkan ini menikah, ini yang kadang-kadang paling berat untuk menjaga hafalan Al-Qurannya, karena disibukkan dengan merawat anak, karena disibukkan dengan semisal sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya. Ini kalau tidak betul-betul kuat untuk menjaga ini yang membahayakan. Maka bagaimana, monggolah dengan cara apapun saman bisa mempunyai waktu yang rutin untuk tetap menjaga hafalan panjenengan itu. Di samping sebagaimana saya sampaikan tadi, monggo apa yang sudah saman hafal ini ditingkatkan untuk memahami arti yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Sebagaimana saya sampaikan tadi, contoh kecil seperti itu. Contoh ini per ayat itu ada kandungan makna seperti itu. Ada falsafah kehidupan ada. Nah, ini juga membutuhkan keilmuan. Sehingga saya sangat senang sekali kalau di sini juga akan dirintis untuk pendidikan diniyah, pengajian bahasanya itu pengajian kitab kuning. Padahal nyuwun sewu, bahasa asalnya kitab kuning itu adalah bahasa nopo nggih, pengkerdilan terhadap pesantren. Tapi justru malah menjadi terkenal sekarang pengajian kitab kuning. Padahal dulu itu maksudnya
untuk mendiskreditkan pesantren dengan bahasa kitab kuning itu. Tapi justru malah alhamdulillah sekarang malah menjadi hal yang baik. Hanya nama saja lah, saya kira tidak ada masalah. Para bapak-bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana tadi saya di kendaraan sempat ngomong dengan beliau Bapak Ketua Yayasan, seperti di Lirboyo itu juga begitu. Jadi kita secara formalitas kita juga mengajukan ke Kementerian Agama mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Di Lirboyo itu juga mendapatkan status muadalah. Jadi muadalah itu disamakan, muadalah sebanding, disamakan dengan pendidikan formal yang lain. Kemudian alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini untuk Mahat Ali itu sekitar 3-4 tahun itu untuk Mahat Ali marhalah ula mendapatkan izin operasional untuk marhalah ula. Marhalah itu kalau bahasa akademisnya itu S1 selama 4 tahun. Dan kalau di Lirboyo Mahat Ali tidak sama dengan di yang lainnya, karena biayanya sangat murah sekali. Tidak ada saya kira Mahat Ali yang biayanya serendah dan semurah di Pondok Pesantren Lirboyo. Sama dengan sekolah di aliyah zaman dulu di Lirboyo. Jadi sehariannya itu tidak sampai ratusan ribu, per bulannya tidak sampai ratusan ribu. Kalau biasanya kan per semester, kalau di sana kan cuma ya masuknya tiap hari, tetap disuruh menghafalkan. Kalau nggak hafalkan suruh berdiri. Jadi di sana itu ada 2 model untuk mendapatkan gelar S1. Jadi bisa ikut kuliah jenenge. Bukan yang kuliah yang setiap Jumat itu loh. Model jadi setiap Jumat aja. Ya Allah. Jadi kita kerjasama dengan Universitas Islam Tribakti untuk teman-teman yang telah menyelesaikan pendidikan agama tingkat aliyah itu bisa ikut kuliah dengan program. Jadi hanya ilmu selain ilmu agama. Jadi kuliahnya hanya cukup pada waktu libur, jadi pada hari Jumat. Waktunya juga hampir sama, sekitar 3 tahun. Cuma kalau ini biayanya mahal, karena memang kerjasama dengan Universitas Islam Tribakti yang juga milik Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo. Mahal biayanya, cuma maksudnya lebih ringan. 1 minggu 1 kali. Bisa lewat jalur itu. Bisa lewat jalur Mahat Ali yang biayanya murah, tapi dengan konsekuensi masuk setiap hari. Ya, kemudian ya seperti itu. Jadi kalau tidak hafal harus berdiri, ada setoran hafalan dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang terakhir kami mendapatkan dari Pondok Pesantren Lirboyo mendapatkan izin operasional untuk Mahat Ali marhalah saniyah selama 2 tahun. Jadi marhalah saniyah itu kalau di dunia akademisi dikatakan S2. Nek cara wong Jawa ngarani apa S2 nu S tung-tung. Nek mboten paham S2 jenengan niku lho Bu S tung-tung niku lho Bu. Para bapak-bapak, para ibu sekalian yang kami hormati, yang terakhir saya perlu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga pada panjenengan semuanya, ini kita sudah melewati nisfu Sya'ban, kita sudah hampir memasuki bulan Ramadan. Termasuk ini sudah ada wisuda, sudah haflah, kan berarti libur mriki nggih. Libur. Ada libur panjang, sama di Lirboyo juga biasanya ada libur panjang. Monggo kita
mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi masuknya bulan Ramadan. Kita harus merasa senang, kita harus merasa bahagia karena kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Jadi kula panjenengan sedaya kudu bungah, kudu seneng mergo napa? Mergo dugine bulan Ramadan. Jenengan seneng tok niku lho. Jenengan seneng tok. Ya, seneng alhamdulillah dilungkas Ramadan. Bungah dengan datangnya bulan Ramadan niku jenengan pun oleh ganjaran. Pun oleh ganjaran. Ojo sampai malah kaya mboten anu ngoten. Aduh, poso neh iki engko. Ini kan bahasa seperti itu kan bahasa yang koyo mboten si model ngeten iki biasane gak tau poso nek gak Ramadan tok biasane model ngeten iki. Posone nggih namung Ramadan tok sing wajib sak liyane Ramadan gak tau poso. Model wong ngomong ngeten iki lho. Aduh wis Ramadan neh. Kan seperti itu. Ini bahaya seperti itu. Jadi monggo kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan persiapan mental, dengan persiapan fisik agar kita nanti di dalam menjalankan puasa Ramadan ini bisa secara maksimal. Monggo ibadah yang kita jalankan di dalam bulan Ramadan ini kita pilah-pilah yang sehingga tidak mengganggu fisik kita secara berat. Biasanya awan ditambah si model ringan-ringan kok deres Quran, maca sholawat dan lain sebagainya. Ini dalu damel darusan dan sebagainya. Sampai lali mboten nderek traweh, mboten nderek witiran. Kan eman-eman. Karena ibadah di dalam bulan Ramadan, ibadah sunnah niku diganjar padha kalih ibadah fardu. Ibadah fardu dilipat gandakan yang tahu hanya Allah sendiri. Mergo poso niku urusane Gusti Allah kalih pangeran. Urusan pribadi ini, cara bahasa wong sakniki ini urusan pribadi, urusan internal Gusti Allah kalih seorang hamba itu. Mergo ngeten. Nek kaya ibadah salat nggih. Jawa paham nggih? Nggih. Kalau campur bahasane campur Jawa. Mergo ngeten. Nek kaya ibadah poso, napa kok ibadah salat, ibadah haji itu, maka sulit kita sembunyikan dari orang lain. Oh, salat kan mesti ketok. Sampeyan wis salat apa gurung? Wis apa garing gurung teles kapan nek wudu kan bisa sampeyan haji apa gurung? Kan bisa dideteksi. Wis kapan nek haji ora tahu daftar haji kok haji. Zakat kan bisa dideteksi. Jane zakat apa gurung? Wis endi ora ngetokne anu ketok aku ora tau ngetokne. Tapi kok rasakan berbeda. Saman poso mboten poso. Niku sing nggih pribadi saman dhewe. Mergo iki urusane saman karo pangeran. Karena urusane saman karo pangeran, kepercayaan Allah kepada sampean, maka pahalanya juga Allah sendiri akan. Wis iki urusanku karo hambaku, maka ganjaran aku sing ngurusi. Sampai seperti itu. Cobi to, upami. Jenengan pas poso-poso upama terus ten jeding upama pas dhuwur-dhuwur rodok ngelak upama lho niki nggih. Rodok ngelak edek-edek wudu terus karo rodok nyedot-nyedot banyu ngoten upama lho niki. Jenengan metu mboten nek wong ngeruh. Pak poso, Pak. Poso. Padahal bar nyedot ning jeding wau glaglek kan mboten nek sing ngeruh niki. Mboten nek sing ngeruh. Ibu jenengan mboten ngeruh, bojo jenengan mboten ngeruh. Pak sampean poso ta, Pak? Poso. Padahal wau pas duhur wudu niku karo nyedot ten jeding. Mergo saking ngelek gak kuat. Lho ini kan urusane kan niku. Dadi urusane niku khusus pribadi jenengan kalih Allah. Sehingga pahalanya juga Allah sendiri yang menentukan. Tengene nyuwun sewu. Tengene Gusti Allah memberikan pahala itu kan enten protape standarnya. Mulai dari kelipatan 10 sampai 750 napa 780. Itu protap. Jadi kualitas terendah ibadah itu dilipat gandakan. Satu kali ibadah paling dilipat gandakan 10. Itu terendah.
Itu bisa sampai ke 700 sekian. Kecuali puasa. Puasa tidak pakai standar itu. Karena ini adalah Allah sendiri akan memberikan pahala. Mergo niku urusane Allah dengan kita dengan Allah. Kepercayaan Allah kepada, cobalah nyuwun sewu. Kira-kira pas panjenengan nek sak tenge pandemi niku kan biasanya kan nggih buka bersama. Buka bersama terus bareng-bareng. Kulo kadang-kadang pas nderek buka bersama niku kulo nggih kadang-kadang tak delok iki kira-kira sing poso sapa ya. Mosok poso kabeh sakmene. Ya enek Cinone, ya enek. Tapi kan semuanya kan meneng ya ora rokokan ning kono ya ora rokokan ya ora ngombe man. Baru deng-deng mangan kabeh. Lho ini kan enggak ada yang tahu, kita enggak bisa mendeteksi dari sekian ini yang tidak puasa iki. Mboten saged. Mboten saged. Ki sing melok buka bersama mang gak poso. Kita tidak tahu. Mboten ngerti. Apa enek titenane kene terus enek jangane enek kopi ini kan mboten saged, mboten saged. Muga napa bareng ngombe kopi nyatakan pun entek muni lamun. Niki le mulane Allah memberikan pahala yang berlipat karena urusannya seperti ini. Nek sane iso dipercaya kali pangeran, wae poso tenanan, tidak menipu. Betul-betul dipercaya kan dilakoni tenanan. Senajan upama sampean gak poso gene wong roh, maka Allah akan memberikan pahala juga berlipat ganda sesuai dengan yang dari Allah. Niki gedene ganjarane poso ngoten niku. Mulane monggo mumpung nggih mumpung awake dhewe saged menangi dengan bulan Ramadan, kita persiapkan diri kita secara baik, secara fisik, secara mental. Napa malih tengene bulan Ramadan niku wonten Lailatul Qadar. Ingkang dipun dhahaken Al-Qur'an niku khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah pas jenengan ketepatan ibadah itu pas Lailatul Qadar, maka ibadah yang sama jalankan ini adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Tapi ini nggone ini betul jelas. Memang kalau Allah sengaja tidak ditentukan, tidak dipastikan mesti tanggal sakmene iki pasti Lailatul mboten. Pokoknya mulai tanggal 1 sampai berakhirnya Ramadan itu mesti enek Lailatul Qadar, mesti. Jadi mulai tanggal 1 poso sampai terakhir nopo poso niku 29 napa 30 niki mesti enek Lailatul Qadar. Tapi kalau Gusti Allah mboten ditentokne. Dimubhamkan bahasa ten kitab niku, disamarkan, tidak dijelaskan. Mergo napa? Kersane kula panjenengan itu oleh goleki mulai ket awal. Goleki ket awal, terus prik-prik kena sing ndi kok. Dadi mulai awal awake kan pun tenanan. Goleki nyadonge mulai tanggal 1. Nek ade nyadengi mulai tanggal 1 terus tanggal lur terus mempeng ibadah sampai tanggal mesti zaman oleh Lailatul Qadar, mesti oleh. Mergo iki nggih namung sak wulan tok niki. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 nang posone tanggal 30. Mergo nek sampean ditetokne upama karo Gusti Allah tokne. Upama dijelasne karo Kanjeng Nabi, wae Lailatul Qadar tanggal 21. Saya yakin sak tanggal 21 sampean mesti turu-turu tok. Wis ana engko ibadah dipol-polne kok pas tanggal 21 ae. Sing liyane senggih jagongan ngopi yang begini. Kan malah semrawut nih malah. Malah kalau sengaja dimubahkan agar kita mencarinya dari awal. Mulai awal itu pun nyadong golek Lailatul Qadar di awal. Sergep oleh ibadah oleh Quran mulai dari tanggal 1 sampai tanggal. Iki mesti mesti oleh Lailatul Qadar mesti oleh. Lah niku monggo. Mulai awal awake kedah. Cuma didawakan ngene. Beberapa hadis, beberapa kitab-kitab itu sing kena diharap-harap yang paling coro sing paling kena diharap-harap Lailatul Qadar pas ning ndi itu di 10 hari terakhir. Jadi mulai tanggal 20 munggah. Niku biasane sing kata-kata Lailatul Qadar mriku niku sing paling kena diharap-harap. Lah di antara 20 hari yang terakhir ini yang bisa diharapkan ini adalah nopo nek cara Jawa tanggal likuran. Biasanya mulai ten Jawa niku terus biasanya ten masjid-masjid misalnya terus nek likuran terus ambengan gitu. Ten mriki ngoten modele. Kan adat Jawa panjenengan kan Jawa mesti nggih adat niku damel biasanya likuran malam 21, malam 23 niku terus biasanya ambengan terus ngadane buka bersama.
Kan harapan juga itu, di antara 10 hari terakhir ini adalah tanggal yang ganjil-ganjil itu yang bisa diharapkan. Tapi tetap mboten jelas, tetap mboten jelas. Mergo ngene kok sengaja tidak dijelaskan karena apa? Kesane ada yang goleki mulai ket awal, sergep oleh ibadah. Tapi sing kena diharap-harap, sing paling diharap niki 10 hari terakhir, di antara 10 hari terakhir ini hari-hari yang ganjil, likuran. Iku sing kena diharap-harap. Lah, nyuwun sewu. Kula perlu ngelingne ngiten kaya awak kula piyambak ngiten panjenengan sedaya niku. Biasane niku nek traweh. Nek mulai tanggal 15 munggah niku jamaah niku mengalami kemajuan. Asale petang baris malih maju karek 3 baris. Terus mangke maju malih karek 2 baris. Padahal justru malah di akhir itu yang kita bisa lebih mengharapkan terjadi Lailatul Qadar. Tapi biasanya malah justru di sini malah mulai kendor, wis kesel cara bahasane Jawa niku. Mergo oleh anu ke tanggal 1 semangat kan nggih. Tarawih niku mulai napa malih jek pertama tarawih niku wah guru maghrib pun budal ten musala. Cah cilik rame. Tapi begitu nanti tanggal 15 ke sini niku pun mulai sepi. Napa malih makane pun tanggal 20 munggah. Tapi nek model pandemi niki silaturahim riayan guru pati oleh enten karo mboten pati. Nek sian zaman sadurunge pandemi cik riayan cik oleh nggih. Kan biasanya mulai tanggal 20 munggah niki terus ibu-ibuke ora pati traweh. Ten apa Bu mboten traweh, damel jajan, damel kue. Lah malah ra traweh. Ribet. Bapaknya nyapa gak traweh ngecat omah, ngersi omah. Lah kan kleru niki. Monggo lah sama arep nggawe jajan, arep nggawe kue. Bapak-bapak arep ngersi omah, ngecat omah mergo arep riayan. Tapi kemudian jangan meninggalkan ibadah yang paling pokok. Ora malih ora traweh, terus Qur'ane malih ditinggal. Sing asale sergep darusane masjid malih gak tau melok darusane masjid mergo napa? Kan eman-eman niki. Padahal di hari-hari terakhir ini adalah yang paling kita harapkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Pun lah ibu-ibu nek riyo mboten usah mikir jajan apa malih usum Quran mboten usah mikir jajan. Sing sregep ibadah mawon. Nek butuh jajan paling saniki paling 2 toples wong ora patene tamu. Gitu. Tuku mawon ten toko jajan niku. Mergo napa nek sampean damel dhewe niku malih makin ninggalni ibadah nu sing iman-iman. Bapak-bapak ngoten wis ora usah dicetne omah mboten napa-napa daripada panjenengan ngecat omah akhire malah ora melok darusan, ora melok traweh. Kan eman-eman iki. Kan eman-eman. Ramadan niku setahun namung sak wulan. Gitu. Kok namung jenengan gunakan ngoten niku tok kan eman-eman. Nek sing badhe ngecet mangke digunakan sak liyane bulan Ramadan. Karena yang kita harapkan di bulan Ramadan kita mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku. Niki kula ngemutaken tengene awak kula pribadi nggih tengene panjenengan sedaya. Mergo nggih niki pun badhe nisfu Sa'ban pun kantun sekawan welas dinten kita kula panjenengan sedaya badhe memasuki bulan Ramadan. Termasuk ngeten. Kula nate mireng riwayat ngeten. Jadi setunggalipun riwayat niku Kanjeng Nabi pas liwat badhe mlebu swarga. Niku wonten umate sing bengok-bengok. Ya Rasulullah isfa' lana, ya Rasulullah isfa' lana. Kanjeng Nabi kula jenengan syafaatin. Kanjeng Nabi itu kaget, iki umatku iki berarti. Terus diparani kali Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi itu enggak ada sifat rahmah, enggak ada sifat welas asih. Begitu kurung umate bengok-bengokin mboten tega, mboten tegel. Diparani badhe ditulungi, badhe disyafaati. Akhirnya wonten sing protes sing mboten trima Kanjeng Nabi nulungi ten. Kanjeng Nabi ampun ditulungi niku musuh kula. Jangan niki penggane musuh kula. Lho sampean sapa? Kula niki bulan Ramadan. Niki musuh tengene kula, musuh kula. Ampun ditulungi. Mergo
Kanjeng Nabi ngertos ternyata wong niki tukang musuhi bulan Ramadan. Kanjeng Nabi mboten sios nyafaati mboten sios nulungi. Dalam pengertian napa? Musuhi dengan Ramadan. Kita masuk niku. Dadi ora seneng tekan niku. Alah kok Ramadan neh. Niki jenenge padha kali mboten seneng nih musuhi kali Ramadan. Ketika di bulan Ramadan sengaja menjalankan maksiat, wis aku engko nek nyolong enteni nek pas wong traweh ae. Niku kan jenis genah to niki. Wis saiki gak usah nyolong kok nek nyolong kowe poso ae wong traweh kan sepi omahe tak nyolong. Sengaja menjalankan kejahatan di bulan Ramadan. Niki berarti padha kali musuh Ramadan. Kenapa? Karena tidak menggunakan bulan Ramadan untuk ibadah tapi kangge maksiat. Niki si medeni nek sampai mlebu ngene daun niki. Akhirnya badhe disafati kalian Kanjeng Nabi, diprotes kali bulan Ramadan. Ampun ditutur Kanjeng Nabi niki musuh ten nggen kula. Syahrullah, syahrul Ramadan. Mulane monggo kita toto niat ojo sampai ae niku niat niku berbuat kejahatan, tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan. Niki dampaknya niku sing abot. Mergo nek awake dhewe kaya nyuwun sewu lah, awake dhewe niki cara ngandalne amal niku amale dhewe napa to, mboten kena diandalne. Wis arep-arepane ade niku paling mboten nggih syafaate Kanjeng Nabi niku. Ade sampeyan. Mulane aja sampai ade mboten diakoni umat Kanjeng Nabi. Cilaka. Ade niku mboten dilakoni umat Kanjeng Nabi cilaka. Termasuk niki. Mergo musi olah Ramadan arep ditulung Kanjeng Nabi mboten saged mau diprotes Ramadan. Niki ditoto niate sing apik. Tidak sampai niku wau. Pokoke kan kadang kan ngoten niku. Sing kathah kita ningali ten media sosial, ten media elektronik ketika rumah sepi ditinggal traweh dicolong. Ini kejahatan yang membahayakan, kejahatan ini membahayakan. Upama nyuwun sewu lah nyuwun sewu nih. Ya aja tapi lha upama jenengan niku pengen aja pas bulan Ramadan lah upama lho. Upama. Tapi ya aja lah upama aja lah. Upama kepeksa ya aja Ramadan itu upama kepeksa. Aku kok pengen nyolong to ya upama lagi upama. Kepeksa aku gak nyolong meneh keri no, gatel aku gak nyolong upama. Ya aja Ramadan dicane. Wis engko enek bariyo ae. Mergo iki bahayane tengene Ramadan ngoten. Nek sampean sengaja memang sengaja kejahatan di bulan Ramadan bahayane ngoten niku. Niki. Tapi ya aja ngoten aja terus aku ndek ngaji niku diwarai nek nyolong aja Ramadan berarti nek pulang mboten ngoten niku pemahamaane. Tetep aja lah, tetep aja. Tapi nek jenengan melakukan kejahatan di bulan itu sangat berat sekali risikonya gitu loh. Sangat berat risikonya. Mergo sami. Jadi ketika dengan bulan Ramadan niku ibadah niku dilipat gandakan pahalanya maka kejahatan yang dilakukan itu, dosa yang dijalankan Ramadan itu juga siksanya juga berlipat ganda, sama. Risikonya masih seperti itu. Risikonya seperti itu. Podo pun. Kados dengene tanah haram. Nggih. Itu kan ibadah kita kan dilipat gandakan sampai 100.000 lebih. Kemudian kalau kita menjalankan kejahatan sama juga kan dilipat. Jadi sampean upama umroh. Tetep Masjidil Haram itu dadak karo kancane ngrasani wong ngalor ngidul. Niku dosa niki lipat ganda 100.000 lebih. Karena apa? Karena memang ya timbal baliknya seperti itu. Ketika pahala ini dilipat gandakan, nek nglakoni sae maka ketika melakukan kejahatan ya juga akan mulane nek pas bulan Ramadan niku aja sampai didamel sing ngoten niku. Diusahakan. Dene upama tetep jenenge menungso. Menungso niku tetep nggih makhluk khotok wan wanisa. Nggih tobat sing tenanan, istighfar, nyuwun ngapura sing tenanan. Tapi kemudian jangan kita sengaja. Kita jangan sengaja. Jadi kita sudah berusaha jenis menungso, jenis susah sekuat tenaga, tapi ternyata tetap masih terlanjur menjalankan maksiat ngomongnya. Nggih monggo dan cepat-cepat ditobati, diistighfari. Agar ini nanti tidak beresiko. Niki para bapak, para ibu ingkang saged dalam aturaken terkait dengan menjelang masuknya bulan Ramadan yang sangat kita nanti-nantikan. Nek ulama salaf rumiyin niku nek telas bulan Ramadan niku nangis. Dadi nek riyaya meh riyaya nika mboten kok jenengan. Nek ya seneng nyumet mercon ngalor ngidul gitu. Riyaya malah seneng nek ulama-ulama kuno niku mboten kok malah bunga terus nyumet mercon ngalor ngidul nggawa ober mboten. Malah susah.
Mergo napa? Pun mboten iso nglakoni ibadah dengan pahala yang berlipat ganda. Mergo tengen Ramadan gini wae kula aturaken. Jalani ibadah sunah niku digajar padha kali ibadah fardhu sudah. Begitu Ramadan tekan pun balik normal malih. Sehingga nangis susah. Nek kan mboten. Entek Ramadan alhamdulillah, sesuk wis riyaya alhamdulillah, sesuk riyaya. Nggih mergo saking gebleke awake dhewe niku. Wong ditinggal bulan Ramadan kok malah alhamdulillah. Mesti kan awake mestine susah. Pemene sing nangis nggih mergo kan di dhuwit arep riyayan paling-paling. Ora mergo susah ditinggal bulan Ramadan. Sampeyan nyapa riyo nangis. Sesuk riyo ganti dhuwit aku. Paling-paling kan ngoten niku. Kalau kok yakin gak enek sing nangis mergo susah ditinggal bulan Ramadan. Padahal mestinya kita seperti itu. Karena kita tahu bahwa begitu baiknya, begitu murahnya Allah memberikan rahmat, memberikan kenikmatan kepada kita di bulan Ramadan. Sehingga kita harus napa jenenge susah kita prihatin dengan beliaunya bulan Ramadan. Menika para bapak ibu saged dalem aturaken. Monggo kita tutup dengan wa'usantu biridhoillah wali syafa'ati Rasulillah wali qada'i khawaijina wa ala hadiniyat al sholihatin wa ala manawa salafuna sholeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amaka mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamal hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una bi indaka darajat bil guna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dzurriyyatina wa azwajana wa man intasabailana min ulama'il amilin wa ibadika sholihin waj'alna wa iyyahum minal muttaqina imama waj'alna wa iyyahum min ahsanin nasi khalqa wa khuluqa. Allahumma aftah alaina futur arifin wa fahhimna fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir umurana umuradunatina akhir rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kamil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna min sholatina wa shiyamina wa zakatina wa ta'limina wa ta'allumina khidmatina wa ziyaratina wa umratina wa nusukina wa hajina. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummatina Muhammad. Allahumma astur ummatina Muhammad. Allahumma ajbur ummatina Muhammad. Allahumma ighfir ummatina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'atan mubarakan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah waj'al talab hadzal ma'hada min ulama'il amilin wa abdika sholihin waj'al man sakana hadzal ma'hada min ulama'il amilin wa abdika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillah alal ijabal qabulul bisil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wonten kelapun dalem niwaken pangapinten khususipun dumateng pengasuh pondok pesantren Ketoyasan mbok menawi napa ingkang dalem aturaken mboten sesuai kalih ingkang dipun kersakaken sepindah malih dalam nyunaken pangamudan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة. Kami semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jas Indonesia Raya. Kami semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu Indonesia Raya. La 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 la. Demikian acara pada malam hari ini. Kami sebagai MC apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa kekayaan yang harus kita jaga, tanah airku kaya alam dan pulaunya. Mari kita jawab itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia tetap satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 kami anak Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la. Indonesia, tanah airku tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia
Indonesia senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada lagi segala perpecahan. Wahai pemuda, harapan bangsa, marilah kita bangun Nusantara. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia tetap satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. Tanah airku Indonesia Raya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.